Halo sobat semuanya, berjumpa lagi dengan channel Ilmuwan Top. Indonesia memang terkenal dengan pendekar-pendekar sakti mandraguna, terutama di Pulau Jawa. Tapi nih guys, kamu sudah tahu belum? Di zaman sekarang ternyata juga ada loh orang-orang yang memiliki kemampuan sakti yang bikin kamu mungkin gak percaya dengan kemampuan yang dimilikinya. Mulai dari menghidupkan binatang mati, menghentikan hujan, hingga kebal peluru dan benda-benda tajam. Kali ini channel Ilmuwan Top akan mengupas untuk kalian 20 manusia sakti di kehidupan nyata yang ada di Indonesia. Eits, tapi sebelum masuk ke inti video kita kali ini, kita ingetin kalian ya, jangan lupa like dan klik tombol subscribe agar channel sederhana ini tetap bisa memberikan manfaat kepada semua orang. Serka Heri Purnomo. Serka Heri Purnomo mencatat sejarah baru bagi prajurit TNI dengan meraih rekor muri pemecah batu hebel pada peringatan HUT TNI ke-73 di Tanah Animha, Kabupaten Merauke. Serka Heri Purnomo yang sehari-hari bertugas sebagai prajurit Yonif RK 751 VJS berhasil memecahkan rekor dunia dengan memecah batu beton hebel sebanyak 251 buah. Dari ketinggian menara 25 meter pada puncak HUT TNI ke-73 tahun 2018 di Bandara Mopah, Merauke. Keberhasilannya ini didapat berkat latihan pernapasan yang terus-menerus dilakukan yang dipelajari dari perguruan Merpati Putih. Kesiapannya selalu berlatih, tidak mengenal lelah. Dan ilmu yang kami pakai adalah Merpati Putih dengan cara pengolahan nafas murni. Dalam sehari, dilakukan 3 kali, pagi, sore, dan malam. Jelas Serka Heri usai atraksi. Waduh, kuat banget ya guys. Ade Putra. Seorang remaja pria bernama Ade Putra dari Kabupaten Musirawas Utara, Sumatera Selatan, menggigitkan masyarakat tempat tinggalnya lantaran tubuhnya yang memiliki aliran listrik guys. Normalnya, saat terkena aliran listrik, tubuh manusia akan tersentak, hilang kesadaran, hingga berpotensi menyebabkan kematian. Apalagi jika aliran listriknya memiliki tegangan yang tinggi. Tapi, Ade justru sepertinya tidak mengalami dampak apapun dengan keberadaan listrik di dalam tubuhnya itu guys. Dan lucunya lagi nih guys, gara-gara hal ini Ade justru ditakuti oleh teman-teman dan guru di sekolahnya. Limbat. Pesulap kondang Master Limbat kembali menghebohkan jagat maya dengan aksinya yang berhasil menghidupkan ayam yang telah mati menggunakan lidi guys. Awalnya pria itu menantang Master Limbat usai melihat video viral sebelumnya menghidupkan burung mati. Tanpa basa-basi, Master Limbat mengambil sapu lidi yang kemudian tangannya digerak-gerakkan di atas ayam. Ia kemudian mengambil satu lidi dan lidi ditusuk-tusuk ke tubuh ayam. Dan gak disangka nih guys, ayam yang sebelumnya tak bergerak kembali hidup lagi. Waduh, gimana nih guys menurut kalian? Coba komen di bawah ya. Rizal Hadi. Rizal Hadi sangat berani menampilkan aksi-aksinya di atas panggung yang dinilai sangat membahayakan nyawanya guys. Salah satunya yang berbahaya adalah masuk ke dalam akuarium besar berisi ratusan kalajengking. Di atas panggung Indonesia's Got Talent, ia dengan berani bermain dengan ratusan kalajengking dan mengamburkan kalajengking ke wajah dan badannya. Aksi nekatnya ini membuat juri dan host ketakutan dan merinding lantaran kalajengking sendiri adalah hewan yang memiliki racun yang sangat mematikan. Rara Pawang Hujan. Rara, perempuan Bali berdarah Jawa dan Papua tersebut kini menjadi perbincangan publik selepas aksinya sebagai pawang hujan di arena balapan MotoGP Mandalika beberapa waktu lalu guys. Dan Rara mengatakan ia memiliki cara untuk mengusir hujan, yakni melalui perantara getaran suara dari mangkok emas yang dibawanya. Sebelum melakukan aksi, ia melakukan ritual dulu guys. Rara meletakkan sejumlah sesajen di beberapa titik sirkuit Mandalika. Waduh, kalau yang ini kalian percaya nggak nih guys? Coba komen di bawah ya. Manusia kebal dengan bisa ular. Aichi Habibi adalah nama yang saat ini banyak diperbincangkan karena membiarkan ulat berbisa itu menggelayut di badan hingga lehernya. Hobinya yang terbilang aneh ini
tentu saja membuatnya pernah dipatuk. Tapi, Itzy Habibie mengaku gigitan ular tidak lebih seperti gigitan serangga. Tak hanya sekali, ia juga telah berkali-kali digigit ular berbahaya, namun semuanya tidak berakibat fatal bagi tubuhnya. Dan sudah diakui oleh sang ayah, kelahiran Itzy termasuk tidak normal. Hal tersebut membuat ayahnya menaruh kepercayaan pada Itzy bahwa anaknya memang memiliki kemampuan lebih, yakni dapat menaklukkan binatang liar, sehingga ia tidak pernah melarang anaknya melakukan hal-hal berbahaya tersebut, guys. Ponari. Beberapa tahun silam, bocah bernama Ponari menghebohkan Indonesia karena kemampuan yang diyakini mampu menyembuhkan berbagai penyakit. Saat dia berusia 10 tahun, Ponari dikenal sebagai bocah ajaib atau dukun cilik. Ponari terkenal dengan batu ajaib miliknya yang diyakini mampu menyembuhkan berbagai penyakit. Saat itu, ratusan ribu orang mengantri di rumah Ponari setiap harinya untuk menyembuhkan penyakitnya, guys. Berbagai penyakit konon bisa dia sembuhkan hanya dengan mencelupkan batu itu ke dalam air putih yang dibawa pasien. Manusia kebal peluru. Dalam video yang diunggah di sosial media ini, memperlihatkan seorang pria yang menantang dirinya sendiri untuk ditembak menggunakan senjata api. Awalnya, si penembak ragu karena takut kenapa-napa tuh, guys. Tapi akhirnya, sebuah tembakan berhasil ditembakkan. Dan pria yang ditembak itu tampak masih sehat walafiat karena peluru tidak mampu menembus badannya. Aksinya itu dibuktikan kebenarannya dengan menunjukkan bukti bajunya yang bolong akibat terkena peluru. Eri Nata. Kontestan Indonesia Got Talent asal Banjarmasin bernama Eri Nata kembali membuat para juri terjengang, guys. Pasalnya, Eri Nata kembali menunjukkan aksi panggung yang berbahaya setelah lolos audisi sebelumnya. Ia melibatkan 2 orang penonton untuk aksi panggungnya itu. Eri Nata menunjukkan aksi berbahaya dengan cara meneteskan matanya dengan lelehan lilin panas. Gak hanya itu, guys, ia juga menutup mata sambil memegang pisau untuk memotong buah yang sudah ditaruh pada kepala dan tangan penonton. Aksinya itu sukses membuat seluruh orang di studio tercengang dan takjub, guys. Pak Ilyas manusia listrik. Manusia listrik atau Iron Man ternyata bukan hanya di dalam dunia film saja ya, guys. Akan tetapi, memang ada di dunia nyata loh. Salah satunya seperti Bapak Ilyas. Ia mampu menghidupkan lampu hanya dengan tangan kosong saja, guys. Ia mengatakan bahwa dirinya memiliki kelebihan tersebut semenjak kecil. Berawal waktu beranjak dewasa, dirinya sempat merasa kaget karena sewaktu bekerja disuruh membutuhkan genset atau diesel. Ternyata, sewaktu memegang aliran listrik, ia tidak kesetrum. Dari kelebihannya tersebut, sekarang ini ia gunakan untuk membantu masyarakat, seperti dengan pengobatan terapi listrik, untuk memijat orang stroke dan penyakit lainnya. Udin Balok. Belakangan sosok Panglima Kumbang ramai disorot oleh publik, guys. Dengan penampilan khas wajah dan sekujur tubuh yang penuh tato serta pakaian khas Dayak. Udin Balok ini dikenal dengan ilmu kebalnya, guys. Dalam rekaman seseorang yang tidak diketahui identitasnya memperlihatkan kesaktian dari Udin Balok ini. Ia melemparkan sabetan parang ke sejumlah orang di sebuah sungai. Entah diberi mantra atau ajian khusus, orang itu sama sekali tidak dimakan parang ataupun ditemukan sedikit pun luka di tubuhnya. Waduh, kayaknya ilmu kebal yang dimiliki Udin Balok ini sangat tinggi ya, guys. Praka Pujiono. Salah satu anggota Kopassus bernama Praga Pujiono ini memanfaatkan ilmu bela diri tenaga dalam ketika mencari korban tanah longsor di Kampung Maseng, Cijeruk, Bogor. Pujiono mengatakan ilmu bela diri ini yang ia pelajari adalah dari merpati putih. Dan sumber tenaga dalam yang dia dapatkan berasal dari teknik olah pernapasannya dan energi elektromagnetik. Menurutnya, untuk menemukan itu, ia menggunakan teknik pengolahan pernapasan untuk mencari objek yang dicari. Dengan ilmu yang dimilikinya itu, Pujiono berhasil membantu menemukan 3 korban tanah longsor di kawasan tersebut, guys.
Petra Jeremy. Bocah jenius satu ini sempat jadi perbincangan publik karena kemampuan menghitung banyak angka hanya dalam hitungan detik saja guys. Kemampuan menghitung Petra didapatkan lewat pembelajaran menghitung menggunakan teknik sempua bayangan. Di bawah asuhan seorang guru les sempua bernama Tiur Windasari Siregar, Petra dapat menghitung lebih cepat dari kalkulator. Dan saat dites oleh Deddy Corbuzier dalam acara Hitam Putih untuk menghitung angka ratusan, bocah itu dengan cepat menjawab tanpa pikir panjang, hingga membuat orang yang menonton menjadi takjub guys. Aji Strongman. Yeps, nama aslinya adalah Aji Suganda. Diklaim sebagai orang Indonesia pertama yang menjadi atlet dan mengikuti kompetisi internasional. Tak cuma memiliki badan yang besar saja, Aji Suganda juga memiliki tenaga luar biasa. Bahkan, Deddy Corbuzier tidak mampu menumbangkannya saat adu panco. Saat tampil di salah satu stasiun televisi, Aji terlihat mampu mengangkat sepasang besi dengan berat masing-masing 70 kg. Diketahui, Aji Suganda telah menekuni kegiatan strongman ini sejak tahun 2017 lalu. Rihanna adalah pesulap asli Indonesia yang menjadi juara di Asia's Got Talent 2017 lalu guys. Pesulap wanita yang identik dengan boneka dan juga wajah yang selalu tertutup oleh rambut ini kerap menampilkan aksi sulap yang bikin orang merinding dan ketakutan karena dianggap sangat mustahil. Seperti aksi benda-benda yang dibuat bergerak sendiri, memunculkan sosok teman imajinasi yang gak kasat mata, dan masih banyak lagi guys. Aksinya ini menuai banyak pertanyaan dari netizen dan menganggap bahwa Rihanna memiliki ilmu gaib guys. Manusia kebal. Seorang narapidana yang sudah berkali-kali melakukan tindak kejahatan ini akhirnya berhasil ditangkap oleh polisi. Dan kabarnya, ia menggunakan ilmu kebal sebagai tameng aksinya melakukan kejahatan yang dilakukan berkali-kali ini. Kejahatan terakhir yang ia lakukan adalah merampak rumah kosong dan menggasak isi rumah tersebut termasuk motor. Polisi sempat kesulitan menangkap pria bertato ini karena katanya ia memiliki ilmu kebal. Namun akhirnya nih guys, ia dapat ditaklukkan setelah dilakukan penembakan di bagian kaki menggunakan peluru timah panas. Ki Joko Bodo. Siapa sih yang gak kenal dengan Ki Joko Bodo? Ki Joko Bodo adalah orang yang sempat dipercaya dapat menangani segala problem hidup mengenai nasib, ekonomi, usaha, dan penyakit. Ilmu andalannya adalah ilmu gedam putih, yang selain dapat dipergunakan untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit, juga dapat dipergunakan sebagai alat komunikasi dengan makhluk halus. Orang-orang pun percaya, Ki Joko Bodo memanfaatkan ribuan jin untuk menolong pasien, mempercepat proses meraih keberuntungan, meraih pangkat dan jabatan, jodoh dengan suami kaya atau istri yang cantik. Waduh, kalau kalian gimana nih guys? Apa kalian juga percaya dengan hal seperti ini? Coba komen di bawah ya. Joko Kendil. Musafir yang banyak dipanggil sebagai Joko Kendil sempat viral berjalan kaki di berbagai kota di Jawa Tengah. Menurut pengakuannya, ia sebetulnya tidak berjalan kaki guys, namun menunggangi sosok macan putih. Tetapi, macan putih tersebut memang tak bisa terlihat oleh kasat mata. Joko Kendil telah menjadi musafir sejak berusia 19 tahun. Julukan Joko Kendil ia dapatkan dari sang guru yang dianutnya, yaitu Syekh Hadi Guntur. Ia mengatakan bahwa motif melakukan perjalanan jauh ini untuk mengambil kembali tongkat yang sebelumnya pernah ia kubur guys. Manusia berumur 300 tahun. Kakek tua berusia 300 tahun ini asli Indonesia loh guys. Bahkan, ia mengaku sudah melewati masa perang Indonesia, mulai dari masa penjajahan Belanda hingga Jepang. Ia juga bercerita bahwa ia juga ikut perang pada saat itu menggunakan senjata keris dan juga bambu runcing. Beliau juga berpesan kepada anak-anak muda sekarang untuk bersabar, jangan mencela orang, jangan jahat kepada orang agar kita bisa berumur panjang seperti beliau. Holly Balai.
Holly Balai termasuk dalam 10 peserta yang lolos ke babak Grand Final Indonesian Got Talent 2022 guys. Holly Balai menampilkan pertunjukan sulap yang berbeda dari sulap-sulap pada umumnya. Dengan mengenakan setelan jas berwarna coklat dan kacamata hitam ini tampil bersama dua bodyguardnya. Bukannya terkejut dengan penampilan sulap Holly Balai, para juri dibuat bingung oleh salah satu peserta yang lolos di babak sebelumnya. Aksi sulap Holly Balai bukan sulap yang menunjukkan kekuatan magicnya, melainkan guyonan atau komedi, sehingga terkesan lucu serta membingungkan. Wah, kalau yang ini sih bukan tercengang ya guys, malah bikin kita ngakak brutal.